لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kullih ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillah alladhi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khalilihi. Khairun nabiyyin arsalahu Allah ila al-'alamin kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-mu'minata bi taqwallahi ta'ala wa usikum wa iyaya ala ta'atihi wa astaftihu billahi wa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini dengan izin inayah berkah ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hati kita tertuntun, visi kita juga tertuntun menuju keridhaan Allah melakukan salat Jumat secara berjamaah. Ini tentu yang pertama kita syukuri, walillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya di alam raya ini berupa sunnatullah. Ada sunnatullah atau hukum alam fil qaum yang berhubungan dengan alam raya ini, yaitu selain daripada manusia secara umum dan termasuk manusia. Kemudian ada sunnatullahi finnas, ada ketentuan Allah hukum alam pada diri, berlaku pada diri manusia. Setiap kaum, setiap insan, setiap kaum, Allah Subhanahu wa taala mengutus keahlian pada kaum itu masing-masing. Kita kenal kaum 'Ad adalah salah satu keahlian kaum 'Ad adalah di bidang handasah atau di bidang arsitek. Kemudian kaum yang lain adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ahli juga di bidang keahliannya adalah menata pemerintahan dan kekuasaan. Ya. Kemudian ada lagi kaum lain, kaum Saba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertanian begitu subur di tempat itu. Kemudian kaumnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam adalah perdagangan, ya, dan tata kelola perdagangan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala titipkan dan berikan kepada mereka keahlian, di mana hal yang harus ada pada mereka adalah amanah yang kuat, keadilan, serta sistem yang ada di dalamnya berdasarkan atas keadilan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tak kala kaum itu melalaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanah, maka pada keahlian mereka itulah Allah memberikan ganjaran. Yang ahli bangunan, maka kehancurannya pada bangunan. Yang ahli kekuasaan di bidang pemerintahan seperti Firaun, maka dihancurkan padanya. Begitu pula kaum Saba yang ahli pertanian, maka azab yang datang kepada mereka adalah di bidang pertanian. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bizambihi, semua kami beri ganjaran sesuai dengan kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka pada keahlian mereka. Wa minhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang dikirimkan padanya pasir yang bercampur dengan angin keras, itulah kaum 'Ad. Wa minhum man akhazathul sayhatu, dan ada juga yang diberi dengan petir, ditenggelamkan dengan keahliannya. Wa minhum man khasafna bihil ardah, ada juga yang ditelan oleh bumi, itulah Qarun dengan hartanya. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, yaitu Fir'aun dan tentaranya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Para mufassirin melihat bahwa ayat ini adalah merupakan rangkuman dari kejadian-kejadian masa lalu, hal-hal yang terjadi dari melalaikan amanah-amanah dan keahlian yang diberikan oleh umat-umat selama silih berganti, sehingga kita sebagai umat pertengahan dan umat yang terakhir hendaknya mengambil i'tibar yang begitu besar dan melaksanakan seluruh keahlian-keahlian dan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ahli di bidang pertanian hendaklah menata pertanian demi untuk kemaslahatan umat, demi untuk kemaslahatan warga yang ada. Demikian juga keahlian-keahlian yang lainnya. Kemudian sunnatullah yang berkebalikan daripada ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dan memberikan keberuntungan pada mereka-mereka yang mengelola keahlian itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadilan dan sesuai dengan penghambaan seorang ahli kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ia berbuat amal saleh dan berbuat kebajikan itu demi karena tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik itu Allah menumbuhkan kejayaannya. Hal itu tertera dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fala wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari seorang laki-laki ataupun wanita dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menumbuhkan kehidupannya dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang sangat baik. Para mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah. Ada yang menerjemahkan adalah kebahagiaan. Ada juga yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud hayatan thayyibah al-qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki yang ada. Ada juga yang mentafsirkan bahwa keberuntungan yang begitu besar. Wala nuhyiyannahum hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri imbalan lebih baik
dari apa yang mereka kerjakan. Dan itu sudah terbukti juga secara berabad-abad. Dan salah satu isyarat adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan istikhlaf atau memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keimanannya, di mana bumi-bumi yang mereka perintah adalah menjadi sejahtera. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh akan diberikan kekuasaan oleh Allah di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelumnya. Waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan ia akan diberi kemampuan untuk menjalankan agamanya yang mereka ridai dan mereka yakini. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka akan digantikan dari rasa takutnya kehilangan sesuatu menjadi rasa aman dan kemantapan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'. Kemudian Allah menegaskan bahwa mereka-mereka yang diberi kekuasaan dan amanah oleh Allah disebabkan karena keimanannya, kondisinya adalah ya'budunani, mereka senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bi syai'an, dan mereka tidak mensyirikatkan aku dengan apapun. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan ini semua dengan sabdanya, innallaha la yuzlimul mu'mini hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yusabu fiha wa yusabu 'alaiha fil akhirati wa ammal kafiru wa yut'amu bihasanatihi fid dunya iza afda ila al akhirah lam yakun lahum hasanan yu'ti biha khaira. Rawahu Muslim. Bahwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin diberi kezaliman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin ia tidak mendapatkan kebaikannya yang ia kerjakan di dalam kehidupan dunianya. Dan ditambah lagi bahwa sesuatu yang baik dikerjakan dalam kehidupan dunia, dia juga mendapatkan kebaikannya dalam kehidupan akhirat. Sementara orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikannya yang dia dapat di dunia itu adalah hanya diberikan hasil kerjanya saja. Di mana ada hasil kerjanya, dia diberikanlah itu sebagai rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari akhirat ia tidak mendapatkannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan imbalan kepada orang-orang yang ingkar berupa pahala di hari akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amanah, baik itu pengetahuan ataupun merupakan jabatan atau apa saja yang berada di dalam ruang kita, maka hendaknya kita senantiasa menjaga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut, yaitu keadilan dan menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruzika kafafan, sementara ia diberi rezeki oleh Allah dengan penuh kecukupan. Ya. Wa ruzika kafafan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang penuh kecukupan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan rasa qanaah di dalam hatinya sebagai imbalan Allah kepadanya.
Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ambil i'tibar dari sunnatullah yang diberikan oleh Allah pada manusia, bahwa amanah yang diberikan oleh Allah pada kita adalah harus dijaga, dan bila tidak dijaga maka ketergelinciran kita berada pada amanah itu. Sementara apabila kita menjaga hal itu, maka amanah yang diberikan oleh Allah pada kita, maka itu adalah jalan menuju kepada kesuksesan, dan itu merupakan sunnatullah. Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat keburukan, maka yang dicela adalah dirinya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullahal azim. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.